dimandiin di sini atau di sana gitu Iya. kan. Nah, ya keluarga di sana aja nanti kan ya gitu. Ya kan kita siap-siap berangkat. Masukin keranda jenazah apa. Nah, di tol Cileunyi. Bandung ya. Iya, Cileunyi. Kita udah mau keluar kalau salah. Udah mau keluarnya. Nah, udah mau keluar. Itu ada suara kayak orang muntah gitu. Gimana sih orang? Gitu ya. Jadi kedengeran. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sarfu kubul aulia. Alhamdulillah kami ini berada di pemakaman Khabir Jati Bojong Menteng ya. Betul, Pak. Kan. Ini kayak Peto mau ngeliput ini nih karyawannya ini. Ini saya bersama dengan Bapak Uyun Mulyana. Uyun Mulyana ini dia yang bikin batu nisan ya, batu nisan yang memimpin nama ini nih batu nisan yang buat almarhum bapak emaknya yang udah nggak layak ya bisa diukir namanya gitu ini ya. Ini dan saya dengan Bang Prakas supir ambulan daripada pemakaman Khabir Jati. Dia jauh Ji dari India ini Ji. Prakas polisi India Prakas. Dia mah kalau polisi India kan kalau berantem udah pada kelar udah datang. Alhamdulillah terima kasih Bang Prakas dan Bang Yuliana. Kita mau ngobrol-ngobrol ya mungkin pertama dari Bang Prakas ini pengalaman suka dan dukanya jadi supir ambulan sudah 4 tahun ya Bang Prakas ya. Kurang lebih jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun alhamdulillah. Mungkin kalau saya emang nggak kuat di ini ya supir ambulan pengalamannya. Kita beliau memang sudah takdirnya ya mudah-mudahan istiqomah Bang Prakas kita alhamdulillah bagiannya luar biasa mengerti masyarakat ya. Melayani baik yang sakit yang meninggal apa diantarkan. Karena ini Bang Prakas suka dukanya jadi supir ambulan. Suka dukanya banyak kan. Ya pada dasarnya yang namanya supir ambulan itu harus benar-benar satu berani, kedua lawan, artinya tidak pandang bulu siapapun yang membutuhkan kita, ayo kita bantu. Ini benar-benar harus tulus ya. Karena nggak semuanya yang kita bawa itu seperti orang sakit biasa atau yang pilek-pilek aja. Nah, terkadang kita juga dapat orang yang kena laka di jalan seperti itu. Itu juga dengan mobil jenazah. Tidak semuanya jenazah itu mulus yang akan kita dapat. Pasti suatu saat kita akan mengalami jenazah itu korban laka, bangkai atau apa. Pernah nggak nganter-nganter ke luar kota? Udah banyak sekali kali ya. Udah nggak kehitung kali Pak Ustadz. Mungkin ada kejadian story apa gitu? Banyak sih, ada aja. Macam ya kadang-kadang ada suara ya, terima kasih apa, tapi kita nggak tahu orang emang. Iya. Apa kali dia mau ini pas yang pergi keluar kota atau mungkin dia bangun lagi ngajak mampir kali dia pengen makan gitu. Kalau bisa saya jadi ngopi Pak Ustadz. Jadi di channel ini selain bertanya yang serius ada pesannya juga Prakas ya karena kita yang gimana ya ketandanya orang bersyukur itu ceria ya. Betul. Kamu ini orang bersyukur itu Betul Pak Ustadz ya. harus. Jadi alhamdulillah ya Bang Prakas ya dengan jadi supir ambulan ini kata dalam beribadah banyak termasuk saya ingat kata-kata saya alim di Mesir ketika orang beragama yang kau lihat dari sholatnya bukan dari sholat gak penting kata dia kau lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain kebanyakan kan orang sholat rajin tetapi sama orang lain juga dia cuek dia sama dia sama kita artinya ini dia berangkat dari supir ambulan dia mau agama apapun itu apa tetap ditolong Kita tolong. mudah-mudahan jadi amal jariah ya amin. Ini Bang Uyun gimana? Ini kita bikin batu nisan. Saya sih ya
pasti juga ya. Oh apa aja? Oh berarti dia ini bisa nanti bisa bikin prasasti. Jadi ahli mungkir nih ya. Pak Ustadz kali mau dipesen dari sekarang namanya bikin. Bisa, coba mana itu saya. Iya, ente begitu nulis mungkin ada yang nulisannya salah terus malam-malam didatengin, kamu ini salah namanya pernah nggak kerja? Agak. Jangan sampai ya. Dia nyari rezeki. Iya. Kali kita ada yang mungkin menambahin amplop kali begitu ya. Alhamdulillah kalau ada yang oh dia mau didatengin. Udah berapa lama bikin prasasti? Saya dari tahun 95 lama berarti ya. Sampai ini awal ceritanya sampai apa istilahnya buat batu nisan itu awal ceritanya gimana? Udah sembarangan pertama saya belajar jembatan merah jembatan merah Gerai. oh dari situ awalnya kan nggak ada belajar buat batu nisan kan Nggak ada tujuan. nggak ada tujuan Belajar nisan. pertama kali buat batu nisan itu gimana? Ya grogi. Oh grogi Iya. Takut salah Takut ya kan. salah. Iya. Bisa karena terbiasa ya juga sampai sekarang masih gitu ya Malah Pak Ustadz orang-orang ini sebenarnya awalnya penakut semua. Nggak tentu basah. emang gini sih kita kalau udah bicara masalah kita buat nyari nafkah, buat anak, buat istri, apa aja kita lakonin. Betul. Ya kan kalau kita timbul takut kita anak istri kita kan. Iya nggak. Saya dengan kita jiwa buat nyari nafkah kan ibadah juga karena itu hukumnya juga wajib. Kalau kita ini segala sesuatu yang kita jalankan itu kalau dengan ketulusan tujuan yang mencari ridho Allah, insya Allah berkah. Orang mah kalau di dunia mah nggak ada cukupnya, kurang Iya. banyak. Jelas pasti kurang. Kita syukur aja. Makanya saya juga bangga nih ya, Bang Prakas, Bang Yul, dan kesederhanaannya, ada kasih yang terima. Sementara kan kehidupan dunia yang sangat gemerlap. Nah dengan kita ngeliat kayak makam-makam kayak gini kan kita bakalan mati, Akan apa, kembali. Mungkin Tahu. iya ada rem ya Bang Yul ya. Ya termasuk bersyukur lah. Saya bersyukur banget bisa ada di sini karena dasarnya saya itu bukan orang baik, gitu aja. Bukan orang baik, ya gantem, mabok, tokong sini, tokong sono, Iya. gitu. Dan mungkin yang kuasa itu memberikan jalan seperti ini gitu Iya. untuk mengingatkan saya. Bahkan waktu pertama sekali saya megang mobil ini ambulan, Iya. ini bukan daerah Bekasi lagi nganternya, langsung keluar kota. Oh, Bayangin, wajib baru apa-apa itu, ya? baru megang kunci, dikasih kunci langsung keluar kota. Iya. Waktu itu ke daerah mana? Cirebon ya? Iya. Cirebon. Bawa Sendiri jenazah itu. lagi. Bawa yang meninggal. Bawa yang meninggal. Coba. Padahal jujur, saya itu penakut. Begini hati rasanya mau copot. Gitu. Udah berangkat sih masih, kalau berangkat sih kita mungkin nggak ini ya, karena kalau berangkat masih ada keluarga, ada keluarga yang gitu temenin. Tapi kalau pulangnya ini, Sendiri itu ya? udah mikirin sebelum nyampe jenazah kita di rumah almarhum Iya. di tujuan, itu kita udah mikirin pulang ya. Iya, saya udah mikirin pulang ini gimana pulangnya sendiri, ya kan? Masa berdua doang bercanda kan? Iya. Dengan harapan nanti nih ada keluarga dia yang mau ikut lagi bareng ke Bekasi gitu. Tapi nyatanya nih ya mungkin dari situ ya pengalaman pertama saya, waduh bener-bener dah itu rasanya percaya nggak percaya. Bener-bener orang penakut kok. Iya, Gimana iya. Gitu. Karena kita mikir gini, kalau pergi sama keluarga pulangnya ini sebelum sampai tujuan Kita udah mikirin kita pulang. ini saya udah mikirin pulang gimana sama siapa gitu. Itu memang benar-benar waduh seperti itu. Tapi dengan peristiwa itu nggak bikin kapok ya? Enggak, Alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada. Iya. Bahkan kemarin sempat kita ada penerimaan supir ya baru ya. Cuma dapat 1 bulan ya, nggak sampai 1 bulan mundur nyerah.
ya saya bilang tadi ya namanya Iya. kita sebagai supir ambulan itu benar-benar harus sudah mantap lah, artinya yakin, karena yang saya bilang tadi nggak semua jenazah yang kita bawa itu mulus, artinya suatu saat kita akan mengalami itu bangke manusia yang baunya naujudin jalik ya kan, korban kecelakaan, Iya, macam-macam. nah macam-macam itu pasti akan alami. Itu ada nggak perasaan Bang Prakas ketika bawa jenazah itu kita berpikir bagaimana kalau itu saya, dari perasaan kayak gitu? Awalnya ada, awal megang itu, Bagaimana kalau itu saya? iya seperti itu ada. meninggal? Awalnya seperti itu saya berpikir, saya begini, mungkin ya inilah Allah mengasih petunjuk ke saya, ya kan, dengan jalannya seperti ini saya menjadi supir ambulan atau apa kan, yang tadinya orangnya ubal-ubalan begini begitulah ya saya. Nah saya juga berpikir kita ditonton orang kalau di jalan gitu kan, seperti itu. Yang kita kembali lagi panjang lagi, ini bekal kita apa, belum ada apa-apanya gitu ya, seperti itu. Jadi itu pelajaran nyata buat diri kita ya. Betul Ustaz, itu Bahwa nyata. yang hanya praktek kita langsung praktek Betul. langsung. Makanya Memang saya ada beberapa orang sholatin ribuan jenazah ngantar ke pemakaman, tapi di luar itu dia kesehariannya ya tetap aja sama aja. karena dia merasa itu jenazah orang lain, Orang lain. jenazah tetangganya. Kalau sahabat-sahabat dia tuh menganggap bahwa jenazah itu bukan orang lain. Bagaimana kalau diri saya? Makanya itu yang lebih mungkin lebih abdul. Kalau saya pikir ya lebih apa? Lebih menyentuh kalau kita berpikir jenazah itu kita nih, kita sendiri. Seperti itu. Jadi Bang Prakas itu benar-benar hijrah Gus, Iya. dari dunia yang menurut beliau itu kurang baik, sekarang malah melayani orang. Iya, Gitu. luar biasa. Dan mana ada orang yang mau nganterin jenazah kan? Ya, kecuali supir ambulan itu. Jadi yang dianggap di mata manusia biasa-biasa aja, tapi kan di mata para malaikat, di mata Allah itu Wish, luar biasa itu. Allah. Memang ada pernah sejarah itu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Terus Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, ibadah apa yang kau sukai? Sholat? Enggak. Kata Allah, sholat itu buat kamu, zikir buat kamu, ibadah buat kamu. Kalau engkau ingin nyenengin aku, kata Allah, ya berbagi. Diantaranya nolong orang sama. Itu yang bisa kita sama Allah. Mudah-mudahan dengan jadi seterangkan, Bang Yun jadi ketua sakti, semakin mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Amin. Karena yang di channel Sarko Bubur Aulia ini mau jadi apapun, mau diarah kemanapun, mau sakti, mau kita, mau bagaimanapun, tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kita yang makin jauh, makin sombong, buat apa ya Bang? Betul. Itu tolak ukurnya. Artinya yang bisa merasakan itu ya diri kita sendiri. 2, 1, ayo Gus. Gimana Bang Prakas itu jenazah yang mabok gimana? Jadi gini ceritanya Pak Ustaz. Waktu itu saya ada telepon dari salah satu RT lah di wilayah kita. Nah, ada warganya yang meninggal. Kebetulan warga itu orang kontrak. Iya. Aslinya Pengalengan, Bandung. Bandung. Daerah sono. Nah, saya dapat telepon itu jam 2. Jam 2 pagi. Pagi. Hujan gede, banjir tuh. Banjir. Saya sama Bang Haji Bang Haji. nyamperin kontrol ya apa ngecek betul nggak orang ini udah meninggal gitu kan. Terus dari pihak keluarga itu minta diantar dimakamin di sana Di Pengalengan, di Bandung. Pengalengan di Bandung. Iya. Nah, dan saya kan tanya apa mau dimandiin di sini atau di sana gitu Iya. kan. Nah, ya keluarga di sana aja nanti katanya gitu. Ya kan kita siap-siap berangkat masukin keranda jenazah apa. Di tol Cilenyi, Cilenyi. Bandung ya. ya Cilenyi, kita udah mau keluar kalau salah. Udah mau keluarnya. Nah, udah mau keluar. Itu ada suara kayak orang muntah gitu. Gimana sih orang? Gitu ya. Jadi kedengeran. Kedengeran. Wah. Itu sampai 2 kali. Kenceng itu suaranya. Kan? Nah, ini keluarganya anaknya si almarhum. Yang nemenin. Ya, di belakang. Iya. Itu negor saya. Igor. Iya. Ini ya saya udah tahu, saya bilang gitu kan. Saya minggir ke bahu jalan, ya kan. Nah, saya suruh cek anaknya tidak berani. Akhirnya saya ngecek kan, karena memang keronjong itu basah, bau lagi. Berarti berhenti dulu itu. Berhenti,
bahu jalan. Ah. Nah, dengan catatan ya kita takutnya orang ini mati suri. Iya. Ya kan keluar pintu tol lebih dekat nyari rumah sakit. Iya, gitu, saya Betul. seperti itu. Bisa ditanganin ya. Ya. Nah, taunya ya memang udah nggak ada, cuma ngeluarin kotoran muntahan aja. Oh, berarti itu Bau itu. jenazah mabuk juga muntah. Makanya kalau gini sih kayaknya waktu itu mungkin dia udah nggak nerima minum apa susu beruang atau apa, kan biasanya kalau orang ini kan kayak gitu kan paksain ya. Bersihin deh. Nah, itu udah nggak nerima kali ya. Jadi masuk cuma segini kali. Pas anjlok-anjlokan jalan mobil itu ini sempit kan. Oh, berarti secara medisnya tuh begitu tuh. Seperti itu secara medisnya. Kalau secara guyonannya mungkin dia dulu nggak pernah naik mobil tuh. Kayaknya karena dia supir. Jadi nggak pernah ini. Iya. Kebetulan yang saya bawa ini supir Iya. dinas kebersihan. Begitu dia naik Itu sampai ambulan. basah. Kan dari dasar rebahannya keranda itu ke atas ini kan tutup keranda itu, Iya. itu jauh kan ya? Jauh. Itu basah. Oh, berarti muncrat ya. Karena memang ada suara, 2 kali suara, gitu gimana kalau orang muntah gitu. Kayak Ini gitu. kejadian unik, orang jenazah naik mobil kok bisa muntah Iya ya? makanya, ya Allah. Anaknya sendiri nggak berani. Saya Nah cek. itu diketahui bahwa yang dikeluarkan itu minuman apa? Dari bau. Nah, itu dari bau minuman itu kayak ada bau apa susu beruang, Ada salah satunya. ada susunya dah. Salah satunya kelapa hijau. Itu ada baunya. Air kelapa hijau. 2 kali, bukan sekali, 2 kali. 2 kali Berarti muntah ya. Sebelumnya dia sempat berusaha ya. Iya, Mengeluarkan. mungkinnya kayak gitu. Jadi udah nggak masuk. Iya. Pada saat sarakatul maut lah ya gitu kan, dipaksain minum apa, dia nggak turun kan. Iya. Karena memang di sini udah kencang, udah Iya. kecil. Mungkin Bang Prakas pas dia muntah begitu, Bang Prakas nggak mampir dulu ke warung beli antimo apa gitu. Saya udah bawa. Ya. Saya udah bawa. Ya bilang ini izin saya mau pinjem antimo ya biar nggak mabok lagi gitu. Iya, seharusnya kayak Iya, gitu. iya. Iya. Tapi gimana ya, namanya orang ini kita nggak tega sama anaknya juga sih. Iya, betul. Ya, kasihan sama Untung dia anaknya. cuma muntah doang. Kalau dia bangun, Bang, naik ini Oh, itu ada lain lagi. jangan ugal-ugalan gitu. Itu ada lagi. Ada lagi. Lain Gimana? lagi tuh, ada yang kayak gitu. Gimana? Ada yang kayak gitu. Hmm. Jadi waktu itu saya pada zaman Covid. Zaman Covid. Saya dapat telepon dari HI, AI. Harapan Indah. Harapan Indah. Nah, Hmm. bahwa di sana butuh ambulan buat bawa jenazah Covid. Covid ya. Sudah dipeti. Udah dipetiin. Sudah dipeti. Ah. Sudah dipeti. Mau dimakamkan di Kedurenan. apa Cikarang. Sekarang. Di Cikarang. Nah, pemakaman umum juga. Umum Tapi juga. nyatanya pas sampai di sana itu ditolak Sama pemakaman Cikarang Nah, iya, tuh. nggak boleh. Karena Covid. karena Covid. Itu. Nah, singkat cerita karena itu orang Madura, Yang meninggalnya. yang meninggal. Jadi saya tuh nggak ada persiapan, benar-benar nggak ada persiapan kita harus berangkat ke Madura. Saya pikir kan dari HI ke Cikarang kan deket lah ya kan, gitu kan. Ke Nggak ada Madura. persiapan ke Madura, langsung dibawa ke Madura aja, Mas katanya. Saya Iya, minta iya. tolong. Dan yang lucunya lagi itu satu keluarga pun nggak ada yang ikut di mobil, Jadi karena cuman- takut. Cuman bawa jenazah doang. Saya dan peti, jenazah Covid. Pas maghrib itu, ya malam ya, ini ada yang nepok pundak. Ditepok tuh. Iya. Kebetulan memang saya tuh udah hawa ngantuk karena Udah lelah sendiri. dah, udah lelah. Iya, udah lelah. Ada yang nepok gitu kan, kaget kan ini. Iya. Siapa kan gitu kan. Kenapa orang gak ada orang-orang? Nah, balik lagi kan. Lagi. Ya, biarinlah ya gitu kan. Mungkin ditepok biar nggak ngantuk kali. Mungkin, Takut ya, kan ntar kayak gitu. Kalau kenakan dia jadi mati 2 kali. Bisa kayak gitu. Ya, kayak gitu. Udah lelah. Karena dua mobil itu warganya itu di belakang semua, nggak ada yang ikut satu jadi mobil. dia ngikutin tapi di mobil yang lain. Di mobil yang lain. Nggak di mobil kita. Belakang cuma Iya. sendiri sama jenazah. Jenazah. Begitu pas ngantuk kayak ada nepok. Nah, ada nepok gimana sih kalau orang begitu? Iya, iya. Sampai begitu kan, sampai nyusap gitu. Bukan kita nyusap ngantuk begitu, bukan. Iya. Ini benar-benar kayak orang Ditepok, dijorogi gitu. iya. Ditepak. Nah, udahlah, aku bilang, biasa aja udah, bodo amat lah. Lu gua kan gitu kan, kalau Iya. bahasa kita kan Kalau orang kita Betawi mau- itu kan. Mau niat baik. Iya. Yang jelas lu gua anterin sampai gitu kan, segitu. Nah, berapa kilo kemudian jalan itu begitu lagi, Tepak lagi. tepak lagi. Pas posisi kita ngantuk. Posisi kita udah ya depan. Akhirnya apa ya? Mungkin dia meringatin nih. Iya.
Ya mungkin peringatin lah, kita nggak tahu siapa Kalau yang sampai peringatin gitu, kecelakaan, jangan sampai. dia kagak nyampe. Iya, gitu. mungkin kayak gitu. Akhirnya saya nepi ke bawah jalan, saya cuci muka, saya cari rest area yang terdekat. Dan saya juga dapat supir pengganti temen, karena memang kan saya ini tergabung dari LAI, Ada Lintas Ambulan Indonesia, komunitas ya. komunitasnya, Iya. lintas. Jadi kita mau ke sana sini ngeling kayak gitu. Iya, kan. iya. Dan saya dapat nyambung komunikasi itu sama teman di Surabaya, Surabaya. baru digantiin Gantiin tuh. sampai Madura. Dari Madura sampai Surabaya saya masih jalan kaki. Dari Surabaya ke Bekasi saya pegang setir. Karena udah ada istirahat tuh. Dari istirahat. Sendiri pula karena temen itu cuma sampai Surabaya. Emang bener kata Gus Dur, Ji, yang masih surga duluan tuh supir. Iya. Ketika supirnya ugal-ugalan kan penumpang pada istighfar, pada berdoa. Betul. Nah ini Ustadz Kiai pada khotib pada ceramah pada tidur. Sampai kuatan jenazah aja nih supir ngantuk kali kuatan dicepat ya. Rupanya dia takut juga ya. Kemungkinan dia juga takut, ngeri. Iya kalau sampai nanti kecelakaan kan nanti juga repot juga. Mungkin dia begini, berpikirnya begini. Mungkin apa dia jenazah ini kalau saya kecelakaan, entah kalau ada yang minta tolong, saya mau nolong siapa kan Iya. gitu. Iya. Gitu. Dan gini Pak Prakas, jadi menurut ada satu keterangan di kitab bahwa jenazah yang meninggal itu sentuhan sedikit aja sakit. Betul. Itu mungkin mengamanahkan pelan-pelan aja, gak usah ngebut. Iya, gitu. gua udah mati ini. Buru gitu kan. Bisa gitu kan. Iya. Mungkin kalau agak-agak lama kan dia ditanya malaikat itu udah lama Iya. juga mungkin. Banyak sih kalau kejadian-kejadian ganjil banyak. Luar biasa ini Bapak. Banyak. Seperti kayak ada yang ikut di depan Iya. itu bilang ikut ke Bekasi sampai rest area, kita tinggal makan, kita balik lagi udah nggak ada, mobil hidup. Karena kalau kita matiin kan kesian panas. Iya. Sampai saya beli nasi. Untuk dia. Saya beliin nasi. Iya, buat untuk dia. Karena dia nggak mau turun. Nggak mau turun. Memang dari awal naik itu udah nggak nyambung. Iya, Ngomong iya. itu nggak nyambung. Artinya kita nanya ini tiba gitu doang, nggak dijawab ya udah, ya kan biasa aja, nggak ada perasaan sama sekali bahwa itu bukan jenazah atau apa hantu atau apalah bahasa kasarnya kayak gitu, biasa aja. Apa sampai rest area Cikampek itu kan banyak mobil-mobil kodisel parkir. Iya. Nah memang saya biasanya kalau di rest area itu saya agak menyingkir sedikit ke pinggir atau apa. Nggak enak sama yang lain. Nah, aja. satu nggak enak, kedua nggak semua orang kan sama ambulan itu positif, Iya. banyak kan negatifnya. Iya. Ada yang dia takut. Takut atau gimana. apa, ntar warung gua nggak laku apa kan Iya. seperti itu. Nah saya dekat supir itu emang lagi ngobrol di depan. Nah saya turun, mobilnya saya matiin, kata saya turunin, saya makan, selesai makan, saya pesenin nasi bungkus sama teh, hangat. Nah saya kembali ke mobil, tuh nggak ada, kosong, mobil hidup. Dan yang lucunya itu saya malah diomelin sama supir-supir yang di depan mobil saya, penambulan. Sebelum saya nanya dia udah ngomel duluan. Iya, gimana? Nah, Mas, lain kali kalau istirahat mobil matiin kunci. Nggak nutup kemungkinan walau mobil ini mobil ambulan, orang jahat bisa aja mau ngambil apa-apa. Seperti itu. Dan saya kembali lagi bertanya, Pak, saya nggak matiin karena ada orang di dalam yang ikut sama saya. Iya. Dari Tegal, Iya. gitu kan. Orang sampai turun sendiri nggak disapa siapa katanya. Akhirnya orang-orang yang di depan ini nih yang ngobrol-ngobrol pindah, geser semua. Iya. Nah, nasi yang udah saya tenteng itu buat dia, saya bingung nih. Iya. Daripada mubazir, saya makan. Iya. Saya makan lagi. Kekenyangan ngantuk, saya tidur di mobil. Iya. Kayak gitu. Ya, mungkin itu deh daripada lu terusin ya kan. Iya. Lu makan nasi gua ntar lu tidur istirahat gitu kali. Iya, iya. Ini banyak sih. Nggak ada Mantap. kali datang ke rumah ketok-ketok, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada selama ini. Nggak ada. Kalau begitu nggak ada. Mungkin ketok-ketok dia mau ngasih amplop apa mau gimana lupa. Kalau dia mau ngasih amplop sih saya terima. Saya terima. Udah orang ada takut ya. Kagak kalau itu. Ngasih amplop. Bener luar biasa Pak Pras itu pengalamannya. Amplop. Ampun deh. Banyak. Karena mobil mati sendiri. Itu posisi kencang. Terus hilang.
terus langsung Iya, mati. kan nggak bisa ini. Iya. Iya. Full steering kan. Iya. Ya kita selamat aja. Iya. Alhamdulillah. Kenapa? Intinya secara dia langsung kalau kita mau tahu banyak yang ngucapin terima kasih. Saya sering kali dengar dari belakang mobil itu, dari jok sahabat saya di itu banyak sering kali saya dengar, Mas terima kasih. Ya, bener kan? Hmm. Nah itu kewajiban kita harus jawab. Kalau tidak Iya. kita jawab, kemungkinan nyampe rumah. Iya, betul. Betul. Kali ya terima kasih. Datang dong ke rumah ngasih amplop gitu. Gus, ini Saya prak- takutnya kalau datang ke rumah minta kopi. ini praktek nyata. Hoirenas, Anpauhum Rimnas ini, Papras ini. sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekarang kan sebaik-baik manusia yang manfaatin orang lain ya. Banyak. Banyak. Ikhlas saja. Ikhlas, ya. Apa yang kita jalanin, ya ini mungkin sudah akhir. Insya puasa. Allah ya, amalannya diterima. Insya Allah. Karena ikhlas tadi ya. Mudah-mudahan setelah kita liput ini makin semangat, makin ini Makin. ya. Ya, Insya Allah. Papras. Kita saling doakan aja ya. Ya. Dunia wal akhirah itunya apa? Ganjarannya, pahalanya. Karena Insya Allah dunianya juga baik. apapun yang kita perbuat sekecil apapun itu akan kembali ke diri kita. Itu pasti akan kembali. Apa yang sudah kakak kasih ini itu udah ada. Karena apa ya? Semua juga kembali ke diri kita sendiri. Iya. Artinya memang betul kata orang-orang itu pasti ada perbedaan sesuai perbuatan itu. Seperti itu. Ada jenazah yang kita bawa itu ada. Ada yang enteng kayak kapas ada. Ada. Ya kita kalau masalah itu mah cukup tahu aja deh ya. Cukup tahu aja. Kita kan tidak boleh membuka. Karena kita tidak punya hak juga. Iya. Kita tidak punya hak juga untuk Iya. menanyakan hal itu. Nggak boleh. Ya. Kadang-kadang siapa yang menutupi orang lain di dunia, maka di akhirat ditutup di aib. Kita nggak ada hak. Jadi itu buat pelajaran kita aja ya, supaya kita jadi manusia. Banyak pengalaman banyak. Dikaderin sampai masuk hutan pernah. Masuk gang kayak ini gang kelurahan nih masuk kemarin nih. Ini ke kampung kita nih. Itu sampai 5 balik saya lewatin. Putar aja. 5 balik, besok kelewat, tanya lagi kelewat punya. Kita sana lagi. Udah, lewat lagi. Sampai 5 kali. 5 kali. Itu dulu di Pakai juga saya. Parang Kuda Bogor. Kalau warga sini juga cuma orang sana. Kita diantarin. Sebenarnya secara logika kan orang namanya nungguin jenazah, alhamdulillah nih jenazah ini nih udah ya secara logika udah pesen banget. Suka dukanya kadang-kadang nggak ada masuk di logika ya. Ya apa ya, percaya nggak percaya sih. Mungkin kalau nanya lain ya supir ambulans kayaknya sama sih, Iya. Iya. nggak beda jauh. Iya. Semua pasti punya pengalaman. Cuma mereka itu kan dari ini pasti berdua. Saya rasa di Bekasi ini supir ambulans sendiri cuma saya kan. Iya. Oke Gus. Oke. Terima kasih ya. Salam Ini bonus nih. salam Sarkup Ubul Aulia bonus. Dia tadi baru dapat. Ajak Papras lah. Hah? Salamnya. Oh iya. Ikutin saya. Ya. Salam Salam, Sarkup Saku, Ubul Kubul, Aulia. Aulia. Jangan lupa Jangan lupa subscribe subscribe. pakai kol-kola. Oh. Makasih Papras. Iya. Oh ini viral nih Bos. Awas nak. Dari luar dia